Ya gimana, nggak bisa ditebak sih, terkadang ngomong-ngomong sendiri. Sampai ngomong sendiri. Iya, kadang juga jam kerja dia malah tidur. Pertama nggak ada yang nyadar, dikasih tahu, dibilangin kapten juga nggak ada perubahan. Bayain teman-temannya juga, ya kalau orang lagi tidur dia sering jalan-jalan bawa pisau gitu mas. Setelah depresi itu dipasung, itu gimana, itu dipasung seperti apa Mas Amir? Kayak kapten juga udah pasrah sih. Kaptennya Iya, pasrah. terserah mau diapain, yang penting jangan dibunuh. Iya. Kan daripada dia buat incaran orang Filipina sama Vietnam kan, akhirnya dipasung, dirantai. Tidak semua yang pergi ke laut bisa pulang membawa uang berjuta-juta. Sejadi sebagian hanya pulang membawa luka dan sebagian lagi hanya pulang meninggalkan nama. Pada kali ini kita akan mendengarkan cerita dari dua suara yang hampir tenggelam di tengah lautan. Di sini sudah hadir Mas Amir dan Ibu Sairoh. Ibu Sairoh. Mas Amir sendiri berarti di sini apa? ABK atau seperti apa tuh? Saya ABK kapal Taiwan. ABK kapal Taiwan. Kalau Ibu Sairoh berarti Aku dari orang tua APK. orang tua Iya, ABK ya. Dulu anaknya kerja di Taiwan. Taiwan ya, di Taiwan. Oh enggak di Taiwan, tapi Oh, di mana? di Singapura, tapi kerjanya itu berarti di Somalia. Oh, di Somalia. Iya. Benderanya bendera Singapura, Benderanya aslinya kan tujuannya kan dengan Cina uh, berarti ya, kapal Cina, Iya. kapal Cina, Iya, sandarnya di Singapura, terus iya. tapi Iya, apa berlabuh di carikannya jauh di Singapura. Singapura ya. Mas Amir sendiri sebelum jadi ABK, awal mulanya seperti apa sih? Bekerja di apa atau emang Hmm, langsung jadi ABK? Ya karena di desa lingkungannya nelayan sih ya mas. Lingkungannya nelayan. Iya, jadi juga ikut-ikut, di desa juga banyak yang luar negerian juga, Mm-mm. jadinya ya ikut-ikut. Ikut-ikut juga. Iya, Kalau dari tadi Bu Sairo sendiri, anaknya langsung pertama kali kerja ke Iya, luar negeri, sama itu sama Mas Nay. sama Nelayan, iya. nelayan juga ya. Nelayan. Kalau biasanya kan kalau pasporan itu kan ada apa tahapan-tahapannya ya, atau pergi ke luar negeri itu ada tahapan-tahapannya. ya. Itu Mas Samir dulu itu ketika akan berangkat ke kapal bendera asing itu, Hmm. pertamanya itu gimana itu ceritanya? Ya pertama dapat dari saudara juga sih info Mm-mm. loker dari PT, Iya. ya suruh ngurus-ngurus dokumen, kelengkapan dokumen juga. Mm-mm. Itu biayanya Mas Amir sendiri atau ada talangan dari PT-nya atau seperti apa? Ya PT juga ngasih dua saran, kalau mau biaya sendiri Heeh, nggak apa-apa, cuman iya, kalau biaya PT juga bisa, cuman bisa. potongannya lebih Lebih besar. besar. Ya, Berarti waktu itu Mas Amir pakai biaya sendiri. biaya sendiri. Biaya sendiri. Ya, Berarti tanpa potongan atau ya jaminan apapun jaminnya ya itu. tambah. Tapi ada jaminannya. Ada Oh, masih. ada jaminannya. Setelah setelah itu berarti beres persyaratan terkumpul, langsungan berangkat atau seperti apa? Masih Apa masih menunggu? masih nunggu job juga kok. Masih menunggu Job ya. jedanya berapa lama itu? Sekitar 2 bulan lah. 2 bulanan baru Iya. berangkat itu Baru ya. ya bisa Mm-mm. berangkat. Itu kalau ibu sendiri, Bu Sairo sendiri, anaknya kan waktu itu berarti pertama kali atau Berarti sudah berapa kali? itu pertama kali keluar ya, Mas. Pertama Dari kali APK ke keluar. luar negeri ya. Tapi waktu itu ibu langsung mengizinkan buat berangkat, Enggak, waktu itu enggak mengizinkan. nggak mengizinkan, Iya. malah Hmm. tadinya nggak mengizinkan Iya, dulu. tapi kan karena gimana lagi itu kan anak ingin cita-citanya yang lebih baik lagi, meningkatkan Pengen cita-citanya meningkatkan agar ekonomi masa ya. depannya lebih baik lah. Iya, terus akhirnya Iya, akhirnya mengizinkan, mengizinkan. mengizinkan. Perasaan ibu pas mau berangkat anaknya itu awalnya seperti apa-apa? Enggak karuan, Oh, nggak pokoknya karuan. Mm-mm. sampai berhari-hari enggak karuan. Kan namanya anak baru kerja keluar ya. Mm-mm. Kalau di desa atau di kota sesama Indonesia kan mudah komunikasi. Iya. Kalau di Iya, sana kan nggak tahu lokasinya di mana lokasinya kan. di mana ya. Jadi kan lebih gimana gitu lah, perasaannya lebih panik gitu. Tapi berarti awalnya dengan berat hati mengizinkan Karena untuk anak anaknya ya, berangkat. Walaupun ya tadinya sih sebenarnya nggak nggak apa ya, mengizinkan. nggak Iya. mengizinkan ya. Setelah itu berarti kalau dari Mas Amir sendiri berangkat, setelah berangkat kan pastinya dari Bandara Soekarno-Hatta ya. Ya. Heeh.
Itu dari Bandara Soekarno, setelah itu langsungan di pelabuhan apa atau ada yang jemput di mana? Oh, saya itu transit dulu sih. Dari Soekarno transit ke Dubai. Mm-mm. Ya, dari Iya, Dubai ke Afrika. Kapalnya udah nunggu di Afrika. kapalnya nunggu di Afrika. Iya, Terus dari Afrika, itu dijemput sama orang nggak kenal, cuman bawa kertas berisi nama-nama yang menurut di paspor itu. oh iya, Iya, jadi naik travel dibawa ke pelabuhan, langsungan diantar ke antar ke pelabuhan, kapal. ke, Ya. dari pelabuhan naik ke kapal yang Kal- Mas Amir kerja berarti naik apa? Naik sampan kecil. Naik sampan. Iya, kan Naik kapalnya jangkaran sih Oh, nggak jangkar. bersandar di pelabuhan. Oh, berarti kapalnya nggak sandar di pelabuhan itu. Iya, Oh, iya, habis itu diantar ke itu kapalnya Mas Amir yang sandar iya. yang di tengah laut itu ya. Hmm. Terus setelah naik kapal di tengah laut, untuk sistem kerjanya Mas Amir sendiri bagaimana tuh dari mulai istirahatnya, makannya, dan lain-lain itu seperti apa? Ya, gimana ya? Kayak kasihan yang orang baru ke laut sih. Mm-mm. Karena saya kan udah pengalaman sih. Sudah Jadinya pengalaman. udah tahu cara kerjanya. Kalau yang orang baru kan Bingung. masih Iya, bingung. bingung. Mm-mm. Juga campurannya kan di sana orang Iya, Filipina, sama Vietnam orang juga. luar ya Iya. Mas ya. Iya, Oh, banyak orang luarnya juga. banyak juga. Nggak semua orang Indo. Indonesia, Ya. Filipina, terus mana lagi? Vietnam. Vietnam juga. Indonesianya ada berapa orang itu Mas Amir? Waktu saya ada 8 orang orang Indonya. Lumayan 8 banyak orang. berarti ya. Berarti Iya. paling banyak ya mayoritas di Iya. kapal itu. Iya. Kalau makannya seperti apa itu, Mas? Kalau makan sehari 2 kali, pagi sama sore. Cukup tapi buat Mas Amir atau pengennya berapa kali? Ya pengennya sih 3 kali sehari. 3 kali ya. Cuma tambahnya dua Dua kali kali ya. satu Dari hari. kokinya jadwal masaknya memang dua Mm-mm. kali sih. Kalau biasanya kan yang semua orang tahu ya Mas Amir ya, Ya, bekerja di atas kapal itu kan jam istirahatnya tidak menentu ya, ya, tidak benar. tahu kapan istirahatnya, itu kadang menyesuaikan banyaknya ikan. Lah Ya, kalau Mas Amir sendiri pas dulu berangkat ke mana Taiwan, ke Taiwan ya, kapal ya. Taiwan itu jam istirahatnya, jam kerjanya seperti apa? Jam kerjanya nggak teratur juga sih. Terkadang kan kapten maunya langsung buang pancing. Terkadang ya mau cepet-cepet buang pancing. Nanti habis buang pancing, bongkar ikan yang udah kering juga. Mm-mm. Jadi nggak teratur jam istirahat. Jam istirahatnya nggak teratur. Iya. Biasanya rata-rata itu istirahatnya ada berapa jam? Kalau yang pernah saya ikutin itu di kapal Mauritius, Mm-mm. sehari itu istirahat paling 5 jam. Sehari 5 jam. Iya, 5 jam ya berarti. 5 jam. Atau pernah sehari full nggak istirahat sama sekali itu Sering, pernah nggak? sering, Sering-sering. sering. Biasanya itu ketika apa Mas Amir? Ketika lagi banyak ikan, juga kapalnya udah penuh ikan tempatnya, jadi Heeh. ikannya dikasih limpah ke temennya lagi kan Iya. nggak bisa istirahat. Kalau itu berarti satu hari Mas Amir nggak tidur. Nggak tidur full. Satu hari full itu. 1 hari full. Heeh, 2 hari 1 heeh. malam. Kalau di darat kan ada sistem shift-shiftan ya. Iya. Misalkan kayaknya shift pertama sudah selesai kerja capek nih bisa Hmm. diganti. Berarti Iya. kalau di kapal itu full sama sekali nggak ada Full. shift-shiftan ya. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Iya. Kalau tadi makannya sendiri kayak normal orang Indonesia atau emang menyesuaikan tempat kapalnya, benderanya atau gimana? Kalau ya menyesuaikan tempat kapal juga sih, Mas. Kalau masalah makan, terkadang kalau mau 3 kali ya nggak apa-apa, asal kalau pagi masih ada sisa, baru siangnya boleh dimakan. Boleh ya. Kalau dari Ibu Sairo sendiri, dari cerita anaknya kan waktu itu pertama mengizinkan dan berat hati berangkat ikut kapalnya ke luar negeri. Nah, ada cerita dari anaknya Ibu sendiri ketika berangkat di atas kapal itu. Waktu bisa komunikasi pertama berarti anak saya nggak cerita yang aneh-aneh Mas. Iya awalnya ya. Berarti kan menutupi biar orang tua nggak panik. Padahal Iya, dia nggak sesungguhnya panik. kayak Masnya kayak gini. Bener-bener perih ya Mas ya. Iya, benar. Kurang lebihnya hampir hampir sama ya. Itu awal-awalnya. Tapi kan anak biar orang tua nggak kepikiran. Kadang Makan sering iya. kepikiran saya. Kalau sejujurnya kan Iya. orang tua kan kayak gimana, makannya aja kurang, tidur kurang. Kan orang tua kan Iya, iya. hatinya kan sangat
teriris sih Mas. Iya. Jadinya anak aku itu bohongin lah. Enak katanya, enak kerja di sini, enak mah. Mm. Ceritanya berarti awal-awalnya ya buat menjaga perasaannya ibunya ya, Sampai mau pulang. sampai mau Iya. pulang. Setelah berarti kejujurannya setelah pulang itu baru kejujuran. Iya. Kalau kalau Mas Amir sendiri kan itu sudah berangkat di atas kapal ya lama. Iya. Itu pernah sandar ke pelabuhan atau biasanya kalau orang kapal itu kan ada bongkar ikan ya. Ya, Itu Mas Amir ada bongkar ikannya juga, ada sama bongkar ikan sama muat umpan juga umpan juga, ya di Cape Town itu di Afrika. di Cape Town juga. Iya. Kemana lagi apa di Cape Town terus apa pindah-pindah? Ya kan aslinya kan kapal bendera Taiwan ya, Mas. Mm-mm. Nah, dia merantau di Mauritius, jadi operasi di Mauritius. Terkadang nanti kalau mau bongkar ikan atau mau muat umpan ke negara lain lagi ke Cape Town gitu. Ke negara lain lagi Cape Ya. Town. Terus selama di atas kapal biasanya kalau keluar kan banyak dokumen yang Mas Amir pegang lah ya. Ya. Kayak paspor, kalau di kapal kan ada PST dan lain-lain. Itu tetap dipegang Mas Amir sendiri atau dipegang kaptennya atau seperti apa? Kalau semua sih dipegang kapten. Kalau ABK kapal itu paling dikasih fotokopian Fotokopi, paspor. tapi dikasih Iya. fotokopinya. Itu katanya buat apa Mas kalau dipegang kapten? Ya buat Jaga-jaga. jaga-jaga siapa Jaga-jaga. tahu kabur sih ya Bu. Biar nggak kabur Nggak gitu kabur. katanya. Iya. Kayak jaminan. Tapi setelah sandar misalkan ke pelabuhan, Mas Amir sendiri tetap dikasihnya fotokopian misalkan Tetap Pak. tetap. Tetap masih ya dikasih fotokopian. Nanti kalau dikasih aslinya kalau mau pulang atau bermasalah Mau pulang. dipulangkan itu baru. Tapi kalau di pelabuhan kan biasanya pengen jalan-jalan ya, Iya. bosan ke mana Di gitu. pelabuhan terus ya bosan. Itu nggak masalah kalau bawanya fotokopiannya saja, Nggak masalah. nggak masalah. Iya. Yang penting nggak boleh ke kota-kota sih. Oh, tetap ada Iya. larangannya. Iya ada larangannya. Kalau ke pasar boleh. Kalau ke pasar boleh. Iya. Yang masih dekat-dekat sama pelabuhan itu loh. Iya. Cuman kalau ke kota-kota nggak boleh. Kalau kota-kota nggak boleh. Biasanya kalau kerja di kapal ya Bu, Ibu sendiri kan pasti banyak cerita dari anaknya. Kan banyak hal-hal yang kayaknya keras ya hidup di atas kapal itu keras lah, baik itu ada omongan yang emang nggak sesuai atau ada fisik-fisik yang emang permainan fisik, misalkan kaptennya itu di kapalnya Mas Amir sendiri mengalami kayak gitu, hal kayak gitu enggak? Sering Mas. Sering. Iya. Seringnya contohnya kayak apa tuh? Contohnya seperti ya namanya posisi orang lagi capek kerja ya. Iya. Terkadang kan emosi bawaannya juga mau komunikasi sama yang beda negara susah, terbatas loh komunikasinya. Iya. Sebelumnya Mas Amir dapat pelatihan bahasa. Enggak, kalau ini enggak. Berarti emang komunikasinya susah Iya, ya. susah. Bisa jadi kayak apa bahasa isyaratnya saja, Iya. pakai Iya. isyarat. Terkadang saya iya, bahasa isyarat ya. Bahasa isyarat. Tapi kaptennya bisa pahamin, Bisa paham. paham bahasa. Iya, kan cuman buat yang pertama pakai bahasa Taiwan sih buat komunikasi di atas kapal Iya. itu. Ya, cuman kalau sambil bantuannya kan pakai bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Iya. Kalau dari Bu Sairo sendiri pernah ada cerita dari anaknya untuk permasalahan yang ada di atas kapal? Pernah. Jadi waktu pertengahan anak sudah bekerja, Iya. ya, terus itu ada komunikasi, ya kayak gitu kecelakaan. Yang pertama biasa-biasa, terus ya namanya juga kerja ya, Iya. namanya ada yang kecelakaan. Terus anak aku juga ikut terkena. Iya. Kecelakaannya kayak apa? Waktu itu berarti yang satu kapal itu orang Cina itu meninggal. Ada yang meninggal di atas ya. kapal. Ya karena peralatannya rusak, terus menghantam ABK. Terus ABK-nya itu kan meninggal. Terus anak saya waktu itu kenanya tangan. Kenanya tangannya. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa, cuma Iya. memar-memar. Tapi yang meninggal berarti itu orang Indonesia Yang atau meninggal itu waktu itu orang Cina. orang Cinanya? Orang Cina. Berarti ada ABK yang dari orang Cina juga. Iya. Banyak itu ABK dari Myanmar juga. Itu berarti kecelakaan kerja. Iya.
Iya, ada peralatan yang rusak pas waktu kerja Itu itu. biasanya Iya. seperti itu, wire apa itu namanya Mas ya? Iya, wayar. Wajar Menghantam. dari cerita anaknya. Pas itu kan ibu berarti ceritanya pas anaknya masih di sana atau setelah pulang? Waktu itu berarti masih di sana. Masih di sana. Tapi kan aku ya panik tapi nggak terlalu karena temannya masih ada lagi yang Indonesia kan Iya, jadinya bisa berkomunikasi. iya. Tapi pas Tukar pikir lah kayak gitu ya sama Mm-mm. temannya. Iya. Berarti nggak terlalu yang gimana soalnya nggak terlalu parah sih anakku bisa diatasi di atas kapal. Tapi ketika mendengar ada kecelakaan kerja di atas kapal, apa respon ibu pertama kali dengar itu Waktu itu seperti ya aku apa? juga panik banget pengennya yo kalau deket aku pulang Iya. suruh Tarik pulang pulang. iya tarik pulang saya rawat lah Mm-mm. Tapi karena jauh, karena jauh ya misalnya terus maksudnya ada doa kontrak ya. ya, iya. Bisanya doa. Cuma memperingatkan lah biar Mm-mm. tambah hati-hati terus Kalau gitu. iya berarti kayak Iya gitu ya, tetap Pak. sama temannya yang Iya. itulah biar sama-sama seperti saudara misalnya saudara Iya, anak benar. Saling jaga. saling jaga lah. Kalau Mas Amir sendiri berarti apa ikut di kapal bendera asing ini, Mas Amir di atas kapal itu mencari ikan saja atau seperti apa itu? Apa ada yang lain? Ya kalau buat tangkapan nyari ikan aja sih. Ikan saja, Ya, ikannya kayak apa saja itu Mas Amir? tuna, Tuna, sama cucut juga. cucut. Kalau ikan-ikan yang kayak hiu atau lumba-lumba dan lain sebagainya itu juga nangkep juga enggak? Itu aslinya nggak nangkep, Mas. Aslinya nggak Ya, nangkep. cuman terkadang kan dia makan pancing udah ada ikan tunanya dimakan sama lumba-lumba lagi gitu Lumba-lumba, loh. oh iya, akhirnya ikut ketangkep, Ikut ketangkep. tapi dilepas lagi. Ya terkadang kalau kaptennya nyuruh ambil giginya, potong Lumba-lumba, kepala ya. lumba-lumba diambil giginya. Ya, Oh. Lumba-lumba giginya emang biasanya buat apa itu Mas Amir? buat kalung, Mas. Buat kalung. Iya, Lumba-lumba. Kalau hiu, tadi kan lumba-lumba. Lumba-lumba sebenarnya itu tidak boleh ya. Iya. tidak boleh ditangkap ya. Oh, iya. Hiu Bukannya pernah boleh. juga hiu. Iya, hiu tetap memang pencarian juga sih di kapal. Memang Termasuk pencarian iya, juga Mas. hiu. Kayak hiu yang Mas Amir tahu hiu apa aja biasanya Mas Amir? Ya, hiu air yang warnanya biru, yang sirip biru juga, yang hiu martil juga. Hiu Itu aja martil sih. juga, iya. Yang lainnya paling dibuang. Dibuang yang lainnya. Iya. Kalau dari Bu Sairo, itu kan banyak yang saya dengar dari cerita Bu Sairo kan banyak kejadian yang tidak diinginkan lah sebenarnya sama anaknya yang pas berangkat di atas kapal itu. Hal yang paling apa menurut ibu itu bikin shock cerita dari anak ibu sendiri itu ada kejadian apa di Yang atas paling kapal? fatal gitu ya Iya, yang pengalaman itu waktu anak saya di kapal itu berarti kejadian waktu yang ketujuh temannya udah pindah teman Indonesia udah pindah kapal terus tinggal 3 orang temannya terus 3 orang temannya itu berarti kejadian kena musibah lagi musibah lagi. kena musibah lagi ya kayak gitu bariernya itu putus Iya. terus menghantam kedua temannya yang satu itu jatuh ke laut yang satunya itu terkampar di kapal. Terus yang jatuh di laut itu bagaimana itu tidak ditemukan atau seperti Ditemukan apa? malah waktu itu anak aku yang hampir meninggal juga kecelakaan karena waktu itu kan anak aku kan begitu sampai paniknya Iya, sampai hilang nggak memperdulikan nyawanya sendiri iya. ya dia itu nekat lompat dari kapal mencari itu temannya Iya, yang buat jatuh. selamatin. Padahal kan aku juga nggak tahu kapal pinggirnya kayak apa ya setelah aku anak saya pulang aku ndeleng di video ternyata kapal itu besar banget ya Mas ya ke bawahnya berapa meter-meter kan aku bayangnya kayak itu ya Allah Mas sampai anak aku turun ke laut sampai setengah jam mencari itu temannya iya padahal keadaan itu lagi ombak Mas ombak besar terus kayak apa ya perasaan aku ya tapi anak aku waktu itu berarti kejadian itu nggak cerita belum cerita lah waktu kejadian itu kan berarti awal setelah kejadian terus karena nggak ketemu
anak aku minta tolong itu sama yang di atas, terus diambilin itu yang namanya apa, pelampung ya Mas ya. Iya, belum. Berarti setengah jam itu Mas Rizal nyari terus sampai nggak ketemu itu Iya. akhirnya. Dirinya itu nggak sadar Mas, sadar di bawah laut itu katanya ada mama sama ibunya. Dia katanya di dalam itu lihat ayah Oh, ibunya ngimpi tersenyum, apa? enggak di dalam laut. Di dalam laut Iya, lihat ayah ibunya. waktu terjun kan mencari kan, waktu itu kan keadaan sore apa malam itu ya. Terus nyampe setengah jam, ya nggak mempedulikan dirinya sendiri, tapi tiba-tiba ada bayangan aku sama bapaknya lagi senyum, terus dia pikirannya sadar, ya aku berjuang menangani buat keluarga, kalau aku diteruskan aku ya enggak, Iya. nyawa aku yang enggak tertolong. Terus dia melambaikan tangan kan ke daratan dan minta tolong sama itu teman-temannya. Kan sebelum anak aku terjun ke bawah kan udah dipegang sama teman-teman yang dari luar, Iya. tapi karena tenaganya berontak ya Iya, Mas ya, berontak. karena nggak sadar kan tenaganya kan besar, terus langsung terjun kayak gitu. Iya, berarti rela berkorban buat mencari itu yang hilang Yang di- jatuh. yang Terus jatuh ya. setelah itu berarti anak aku udah ke atas kapal, keinget lagi yang itu satunya kan terkena tapi di kapal Oh, di jatuhnya. kapal, iya. Terus langsung mencari itu temannya yang berlumuran darah, waktu itu masih hidup, Masih itu. masih hidup. Tapi yang tadi yang ke laut itu sampai sekarang belum Sampai ditemukan, sekarang nggak belum ditemukan. Yang itu masih hidup. Terus anak aku yang gendong ditaruh di sarung, itu kan bawa sarung dibawa ke kamar. Itu setelah itu kejadian itu ada apa kayak penanganan dari pemerintah atau dari mana gitu untuk penyelesaiannya? Lama Mas. Lama. Iya. Itu yang hilang di laut itu orang Indonesia atau orang luar? Indonesia, Orang Indonesia, orang sama Tegal. itu ya. Berarti itu lama itu prosesnya sampai dapat asuransi juga. Setahu ibu dari ceritanya Mas Rizal. Berarti waktu itu alhamdulillah, namanya juga aku masih beruntung, Iya. pertolongan Allah itu masih beruntung, anak aku bisa setelah itu langsung komunikasi setelah kejadian itu kan, baru sadar terus komunikasi sama aku, ada kejadian kayak gini. Aku kan shock Mas, soalnya Iya. pagi sorenya telepon biasa-biasa aja kan, lah paginya jam 10 kok ada telepon kayak gitu, lah aku Iya. gimana Mas, menjerit nggak bisa, menangis nggak bisa, bicara nggak bisa Mas, tertekan, Kayak tertekan mati iya, nggak rasa bisa gitu, apa-apa, udah nggak bisa pokoknya apa-apa ya. nggak bisa apa-apa, cuma mendongeng, tapi itulah ya, Cuma berdoa terus berharap. ya nggak bisa berpikir apa, terus nggak bisa Mas, Iya. ketika itu Mas, hidup nggak kayak mati, nggak juga ya kayak gitu. Iya. Terus aku kan langsung sadar juga, kalau aku kayak gini anak aku bagaimana juga perasaannya. Terus aku langsung tak kuatkan Mas, tak kuatkan anak aku biar di sana kuat, soalnya kan kalau nggak yang menguatkan aku siapa Bu, Mas, di sana kan sendirian, aku yang menguatkan anak aku ya. Sebagai lelaki kan biasanya nggak menangis ya Mas ya, Iya. sama bisa menangis kayak gitu, kan takutnya sih. Iya, iya. Berarti penanganannya cukup lamban ya untuk masalah kejadian yang dialami Mas Rizal itu. Ya alhamdulillah anak aku bisa komunikasi, aku berarti ada teman yang menyarankan, berarti lewat komunikasi ini, biar komunikasi ini gitu. Aku juga ikut-ikutan, pokoknya seperti apapun ya Nak, tolong emak dikasih tahu, emak cuma memberikan doa, tapi doa insya Allah lebih penting. Terus mulai itu aku HP itu berarti nggak pernah aktif Mas, padahal aku nggak bisa HP, tapi anak aku kan lewat tangan anak aku itu berarti dia yang bicara, aku yang cari-cari informasi. Kalau Mas Amir sendiri ada kejadian yang tidak terlupakan di atas kapal? Ada Mas, itu pas satu temen juga sih dari Indonesia, Kenapa itu? dia depresi. Depresi. Iya, Depresinya karena apa? karena satu tekanan dari keluarga mungkin ya, Iya. kedua juga dari kerjaan, dari kapten, ya akhirnya mentalnya kena, jadi Mentalnya kena. iya. Terus itu kan depresi ya Mas Amir ya? Iya. Di kapal itu berarti apa yang dia lakukan kalau depresi seperti itu? Ya gimana, nggak bisa ditebak sih, terkadang ngomong-ngomong sendiri. Sampai ngomong sendiri. Iya, kadang juga jam kerja dia malah tidur. Pertama nggak ada yang nyadar,
dikasih tahu, dibilangin kapten juga nggak ada perubahan. Tapi sebelumnya itu waras-waras saja ya? Iya sehat. Sehat. Ya masih mau ngobrol bareng sama teman-teman kan. Iya, sebelum Iya, depresi itu. sebelum kejadian depresi itu. Itu kan depresi ya. Itu punya kedekatan sama Mas Amir sebelum Iya depresi itu. pernah dekat juga, namanya juga Satu dia, kapal ya. iya satu kapal, dia orang Pemalang, saya juga orang Tegal sih. Iya. Jadi kan dekat. Sama Indonesia jadinya Iya. kayak keluarga ya Mas ya. Oh. Bisa nolong. Yang Mas Amir tahu sendiri itu kayaknya penyebabnya apa? Penyebabnya sih dia kan kayak punya tekanan dari keluarga sih. Tekanan dari keluarga. Iya, kedua juga kapalnya kan tahunan sandarnya. Jadi 1 tahun lebih tuh di tengah laut terus. 1 tahun lebih di laut Iya, tanpa sandar sama tanpa sekali sandar sama sekali. tapi ada komunikasi ke pihak luar, 3 bulan sekali kapten ngasih wifi sih 15 menit. ngasih wifi 15 Oh, iya. menit. 3 bulan 3 sekali bulan berarti sekali. bisa komunikasinya. Iya. Iya. Tapi belum ada wifi berarti di atas kapalnya. Itu ada wifi ya, tapi makanya Pas tahun pertama dia udah depresi itu belum dikasih wifi, belum ada. sebelum depresi. Iya. Terus akhirnya dikasih wifi. Iya, cuma dia dikasih wifi udah oleng juga sih pikirannya. Oh, Jadi sudah mulai kelihatan iya. depresinya. Jadi udah kayak gak wajar loh, ngobrol-ngobrol sendiri, Iya. yang bayain teman-temannya juga. Oh, Ya kalau orang lagi tidur dia sering jalan-jalan bawa pisau gitu kan. ngeri ya Mas. Oh iya, Berarti penyebabnya bisa jadi karena tadi ada tekanan dari pihak keluarga di Iya. rumah, terus ada tekanan kerja juga. kerja lama. Ini tidak sandar-sandar ke darat, Iya. akhirnya bisa mengakibatkan depresinya saking Iya. stresnya seperti itu. Tadi Mas Amir sudah cerita di belakang, tadi Iya. kan katanya ada setelah depresi itu dipasung, itu gimana, itu dipasung seperti apa Mas Amir? Ya sekarang kayak kapten juga udah pasrah sih. Kaptennya pasrah. Iya, terserah mau diapain, yang penting jangan dibunuh. Iya. Kan daripada dia buat incaran orang Filipina sama Vietnam kan, akhirnya dipasung, dirantai. Maksudnya incaran seperti apa itu? Ya Dari kayak orang Filipina? sering digebukin sih. Sering digebukin. Iya, sama anak-anak juga kan. Karena rese sih, Mas. Rasanya Usil. Iya, usil, nanti orang lagi kerja, capek-capek dia datang, tahu-tahu ngajak berantem gitu. tiba-tiba kayak gitu. Iya, terus kamar ABK itu pakaiannya, selimutnya dibuang-buangin. Selimutnya dibuang-buang. Iya kan, emosi Mas, namanya orang lagi kerja, Bu. Iya. Itu usilnya berarti karena depresi Mas. Iya mungkin. Iya. Nah, itu dipasung itu kira-kira berapa lama sampai dipulangkan atau seperti apa itu? Itu sambil nunggu collecting 1 bulanan lah. 1 bulan bulan kurang dipasung lah. berarti. Itu operasi hawa dingin juga. Kasihan juga ngeliatnya, cuman Gimana lagi ya. Kalau dilepasin takutnya membahayain orang lain. Berarti penanganannya cuma dipasung aja. Iya, dipasung. Iya. Dikasih apa, obat atau apa, butuh obat apa, nggak ada penanganan sama sekali di atas kapal waktu itu? Enggak ada. Nggak ada. Iya. Ya, berarti setelah itu 1 bulan, terus ada collecting, dikirimkan lewat kapal Dikirimkan, collecting. iya. Terus setelah lewat kapal collecting itu dipulangkan ke Indonesia. Iya, dipulangkan di Indonesia. Itu kan rada depresi, dipulangkannya bagaimana? Itu saya juga kurang tahu sih kan. Hmm. Pas dia udah ke kapal collecting, saya udah lepas. Udah nggak Udah tahu lepas, kabarnya ya. nggak ada kabar atau Iya. komunikasi sama Saya sekali. juga, semua orang-orang pada bingung ini nanti bisa pulang nggak ke Indonesia. Nyampe ya, sedangkan orangnya begitu. Tapi yang Mas Amir tahu itu pulang sampai Indonesia atau enggak? Ya pas saya sandar, saya cari informasi, dia alhamdulillah udah Alhamdulillah berarti nyampe Indonesia. Nyampe Indonesia. Iya. Tapi sampai sekarang itu ada kabar itu orang yang depresi itu sembuh. iya sembuh atau tambah parah depresinya. Kalau kemarin saya dengar dari teman masih belum sembuh total, Mas. Belum sembuh total. Iya. Cuman udah mendingan lah, seenggaknya udah di kampung halaman ya. Itu ada penanganan kayak misalkan dari pihak agennya, misalkan buat ngobatin ke rumah sakit atau kemana gitu, ada tidak? Itu Tahu Mas Amir? setahu saya sih nggak ada ya, Mas. Cuman Nggak ada. iya, cuman bisa pulang nyampe Indonesia aja udah bersyukur Iya. aja.
di Indonesianya juga nggak tahu proses dipulangannya seperti apa, Iya, nggak tahu saya. tidak tahu. Iya. Atau dengar-dengar dari agennya Iya, atau dari saya mananya. dengar dari agen aja kalau ya ini atas nama ini sudah nyampe di Indonesia. Sudah nyampe Iya. Indonesia. Setelah itu penanganannya Iya, tidak tahu sama saya sekali, tidak tahu. tidak tahu. Iya, berarti cukup apa ya? Itu sebenarnya kan ada tanggung jawab juga ya. Iya. Tanggung jawab Dari bos, dari bos juga ya, kapten. dari kapten ya. Iya. Dari PT juga ya seharusnya Iya, ya. dari PT juga. Tapi kalau Mas Amir sendiri melihat ada, ya termasuknya temen ya, temen Iya, temen. sepenanggungan ya kerja di atas kapal bendera asing, Mas Amir sama-sama orang Indonesia, melihat ada seperti itu sesama orang Indonesia itu perasaan Mas Amir seperti apa? Saya ngerasa gimana ya, Mas? Saya juga sering bolak-balik. Saya kan bisa bahasa Taiwan juga kan, sedikit lancar. Saya bilang sama kapten, ini kalau nggak dipulangin kasihan, saya nggak tega. Namanya orang sendiri juga kan. Terus kapten ya mau gimana lagi? Kapalnya belum datang, masih di Jepang kapalnya. Kan kolektif Jepang sih. Berarti Mas Amir berusaha apa menyampaikan solusi biar nggak terlalu lama biasanya ke kaptennya. Terus kaptennya cuman apa ngasih jawaban seperti itu, masih lama kapalnya masih di Jepang. Iya, kapal masih di Jepang. Kalau ya mau gimana lagi, saya juga punya atasan sih, ada kapten iya, juga kan. gak bisa berbuat apa-apa juga ya, paling bawahan. Kalau dari anaknya Bu Sairo sendiri, Mas Rizal itu pernah ada cerita yang kayaknya ibu buat pertama kali tahu bahwa oh ternyata kerja di atas kapal itu seperti ini ya. Itu ada cerita-cerita apa enggak? Waktu anak saya berarti nggak cerita sama ibu langsung, kan banyak teman yang datang. Iya. Terus saya sama teman, kan ibu kan mendengar kan, ternyata kayak gitu. Betapa kejamnya yang kerja di luar negeri, tidak dimanusiawikan. Iya. Jadinya apalagi lihat video-video anak kayak gitu, kayak nyawa nggak dihargai ya Mas ya. Di sana ya Mas. Contohnya itu yang paling mengerikan, sama mau pindah kapal satu ke kapal lain, seperti apa itu namanya, ayun-ayunan tapi cuma dilempar pakai kayak gitu ya Mas ya. Peralatan itu enggak benar-benar gak manusiawi lah kayak gitu. Tapi kalau ibu sendiri, kalau misalkan tadi anaknya berangkat lagi ke luar negeri, masih mengizinkan atau seperti apa? Waktu itu aku sering nggak ngizinin Mas. Kecuali aku waktu itu kan mengizinkan anak kerja lagi, tapi yang pulangnya tiap hari. Jadi yang aku tiap hari. kasih, ya. Iya. Tapi kalau nggak pulang tiap hari, aku nggak ngizinin. Tapi ada syaratnya, kalau mau berangkat orang tua harus sedetil mungkin harus mengerti dia kemana, PT-nya apa, tujuannya kemana, itu harus, nggak boleh kayak kemarin. Iya. Nggak boleh ada yang ditutupin. Aku mengizinkan, soalnya kalau aku tahu kan aku bisa bertindak walaupun dari jarak jauh ya Mas ya. Iya. Kalau kemarin enggak, anak aku dibilangin PT-nya mana, oke sana mama nggak usah ikut tahu. Aku iya nggak boleh, aku kan waktu itu berangkat ingin ikut kan, nggak usah, nggak perlu. Tapi kalau sekarang enggak, bukan hanya anak aku yang pertama, yang semuanya kerja dimanapun harus orang tua itu harus tahu. Iya, harus. Ya sebenarnya iya harus tahu buat jaga-jaga sih ya Bu. Soalnya orang tua kan walaupun bodoh kan pengalaman itu lebih banyak. Iya benar. Anak kan nggak tahu resikonya kayak gini kan, enggak. Kalau orang tua kan sebelum kejadian sudah dipikirkan. Berarti tetap mengizinkan tapi dengan ada catatan biar boleh berangkat. Harus detail gimana, fiksi lah. Benar-benar yang real, bukan PT abal-abal yang benar-benar tanggung jawab. Soalnya sekarang banyak penipuan juga yang memanfaatkan loker-loker luar negeri itu banyak sekali, tapi ternyata nggak jelas. Cuma manis di bibirnya aja. Iya. Kalau dari Mas Amir sendiri, harapannya nih ke depannya, ini kan nanti banyak ya para calon yang ABK yang mau berangkat ke luar negeri. Harapannya buat Mas Amir sendiri, ketika di luar negeri harus yang dipersiapkan itu kira-kira apa saja biar ketika menghadapi kejadian yang tidak diinginkan itu bisa
ada solusi atau bisa mengatasinya? Ya harapan saya sih yang buat calon luar negeri, terutama buat orang Indonesia ya Mas ya, Iya, itu jangan sering menyendiri, sering jangan sering kumpul menyendiri. ya, Iya, sering royoman bareng iya, sama teman-teman kan sesama Indo, biar tahu kayak lagi sakit kan yang ngurusin juga kita-kita juga iya teman-temannya benar. sendiri. Kayak Mas. Iya, Kalau Mas Amir sendiri mau berangkat lagi ke luar lagi, iya masih, iya masih masih proses berangkat. mengurusnya. Hmm. Kalau ibu sendiri ini kan sebagai ibu tentunya buat apa ya mengizinkan anaknya itu sebenarnya dengan berat hati ya Bu Iya. untuk pergi khususnya apalagi di apa laut terus jauh di negara orang lain. Ini barangkali ada orang tua yang lain yang anaknya mau berangkat, kira-kira ada pesan dari ibu sendiri? Kalau pesan aku seorang ibu ya, di hati nurani ini seorang ibu. Kalau seandainya ada anak yang berkeinginan ke luar negeri, tolong benar-benar anak itu ditanyain benar-benar detail biar nggak terjadi hal-hal yang tidak ini diinginkan. Contohnya ya seperti itu PT-nya nggak jelas, katanya pergi ke negara ini ternyata pindah Beda. lagi, Lain. kan jadinya kan bingung. Yang orang tua kan harus komunikasi kemana, Iya, kalau tahu kan bisa mengusut PT gitu. iya. Buat jaga-jaga juga Iya, kalau bisa ibu sendiri atau orang tuanya ada salinan dokumen ya sebelum berangkat kayak apa PKL-nya PKL. PKL tetap ada mas. tetap ada. PKL itu berarti yang fotokopian ya mas. Ya, Yang fotokopian berarti pegang aku. Iya, Tapi kan kalau cuma kayak gitu kan nggak itu sih mas, nggak menjamin, iya nggak nggak menjamin. menjamin. Heeh. Contohnya itu sama makan ada nomor HP, terus di telepon aja nggak bisa nyambung. Telepon nggak bisa Iya. nyambung. Mm-mm. Karena itu di kapal mungkin nggak ada wifi atau internet yang Enggak, terhubung. maksudnya itu yang di PKL kan berarti dari PT. Iya dari PT. Iya, di PT-nya. Maksudnya aku kan ingin tahu komunikasi Oh, keadaan iya anak lewat di sana lewat gimana PT. kan harus sama PT. Iya, Tapi ternyata PT nggak ngangkat telepon, terus nggak ada apa nggak ada komunikasi. informasi atau Oh, apapun yang iya itu disampaikan. kan karena berarti karena keterbukaan anak kurang. Mm-mm. Kalau ibunya tahu kan ibu bisa mengunjungi PT. iya benar. Tanggung Iya. jawab kan harus tanggung jawab sepenuhnya kayak gitu. Nah kalau cuma ibu nggak diberitahu yang sedetailnya kan cuma bingung. Iya, Ya contohnya sama itu anak saya yang kemarin ya, aku juga nelpon itu nggak ada jawaban, intinya butuh kan. Terus aku kepikiran lagi, oh ada satu orang yang mengajak, berarti namanya itu maklar ya. bloker lah kalau bahasa calon ya Orang calon. maklar itu. Iya, Broker berarti aku, oh ada orang itu, berarti aku ke sana cari informasi. Terus aku ke orang itu, terus ada lagi ternyata, alhamdulillah aku sampai ke berarti ke direkturnya. berarti Akhirnya. itu lewat beberapa Iya, orang baru tahu Aku keinget itu informasi. orang itu, berarti kan Iya, waktu itu berarti kan seharusnya 4 bulan udah ada komunikasi. Iya. Nggak ada komunikasi kan orang tua kan panik mas. iya benar. Keadaannya anak gimana? Iya, Nggak, kenapa-napa. iya, nggak hitung-hitung, nggak apa maksudnya itu yang ditanyakan tuh nggak uang. Yang pertama tanyakan tuh keadaan anak gimana, keadaannya sehat atau gimana. Iya, Kalau yang terakhir kan pasti uang karena bisa jauh-jauh kan cari uang. Jadi aku kayak gitu mas. Kalau buat orang tua berarti benar-benar harus detail menanyakan anak. Jangan sampai yang hal-hal yang tadi inginkan terjadi. kalau Mas Amir sendiri ini ada pesan buat yang terkait misalkan kalau dari pemerintah atau dari PT-PT ketika tadi ada kejadian Mas Amir sendiri kan mengalami temennya kan sampai depresi kemudian dipasung. Ya, Itu ada pesan nggak buat pihak-pihak yang terkait baik itu dari pemerintah atau PT harusnya itu penanganannya seperti ini atau seperti apa? ya seharusnya sih pengen dari masukan dari saya sebelum berangkat ke luar negeri itu memang dipastiin orangnya itu memang benar nggak ada permasalahan dulu. Iya, Ya, jangan ada lagi bermasalah sama keluarga atau lagi ribut kan, atau saya mau ke luar negeri lah, mau ngilangin jejak atau gimana kan,
takutnya di sana nggak fokus kerjanya nggak Mas. fokus kerjanya. malah Iya. membahayakan diri Iya. sendiri ya Mas. Sama dari majikan juga penanganannya orang-orang yang seperti itu tuh kurang respon. Kurang respon ya. Iya. Harusnya ada aturan yang bisa menjaga atau Iya. menjadi solusi buat hal-hal seperti itu kalau ada kejadian Iya. seperti itu ya. Atau kapten tahu orang begitu mending disandarin dulu kapalnya daripada nunggu collecting lama kan, dibikin peraturan begitu dulu boleh. Masalahnya kan ini kan nyawa orang sih Mas. Iya. Kasihan juga. Tapi PT nggak kayak gitu ya, katanya Enggak. rugi ya. Iya. Buat solarnya namanya orang Cina kan kaptennya tahu Iya. sendiri. Perhitungan. Kalau dari Ibu sendiri ada pesan buat ya semua yang terkait baik itu dari pemerintahan desa atau pemerintahan pusat yang bisa mempunyai aturan buat biar ada solusi ketika ada masalah baik itu di luar negeri maupun di Indonesia, itu ada pesan nggak? Kalau saya buat pesan buat pemerintah, alhamdulillah ya pemerintah Indonesia itu benar-benar bertanggung jawab ya, benar-benar Iya. bertanggung jawab terhadap warganya ya. Tapi lebih lagi untuk memandang yang melindungi, benar-benar melindungi agar ABK-ABK yang kerja di luar negeri itu Selamat. keadaannya itu terjamin, contoh keselamatannya, kesehatannya benar-benar diperhatikan, ya, dimanusiawikan lah, maksudnya biar walaupun sama orang sana-sana hargai ya Mas Iya. ya, dihargai. Iya. Lebih responsif Iya, juga iya. ketika ada Kan kalau masalah. Indonesia respon kan di sana kan lebih menghormati, ya perlindungannya lebih kuat sih. Jadinya kan di sana nggak bisa berbuat semena-mena terhadap ABK Indonesia. Iya, berarti itu Mas Amir, ada pesan lagi atau ada yang ingin disampaikan? Udah sih Mas. Sudah itu ya, Iya, dari cukup. ibunya juga ada pesan lagi? Tidak ada Ya berarti. juga aku terima kasih ya terhadap negara Indonesia telah memulangkan anak aku dengan selamat sampai rumah. Soalnya perjalanannya itu waktu benar-benar rumit yang sangat rumit Mas. Jadi aku Rumit. bersyukur. Itu terima kasih prosesnya banget. berapa lama kira-kira Bu? Itu berarti nyampe 40 hari. Alhamdulillah itu 40 hari berarti paling cepat. Soalnya di kapal itu kan ada yang 7 bulan di Santra ya Mas. Berarti setelah ada kejadian itu kapal tetap melaut atau sudah berhenti sama sekali habis itu? Kapal di tengah Tetap di tengah. Tapi alhamdulillah itu pertolongan dari negara-negara lain, KBRI, Iya, itu yang cepat itu. responnya karena Cepat komunikasi terhadap korban sama keluarga, jadi bisa komunikasi minta tolong sama teman juga negara-negara lain. Alhamdulillah respon cepat. Oke, terima kasih Ibu Sairo dan Mas Amir sudah hadir di podcast Suara Pelaut ini. Semoga ini kan banyak suara pelaut dari laut yang tenggelam ya. Iya. Tenggelam maksudnya hal-hal yang seperti ini yang harusnya diceritakan itu tenggelam tidak nampak lah. Nah, ini jangan sampai dua suara dari Mas Amir dan Ibu Sairo ini tenggelam begitu saja ya. Tidak terlupakan, harus dijadikan menjadi pelajaran buat semuanya. Itu terima kasih. Ya. Itu.